Halo, selamat datang dan selamat berjumpa di demo aplikasi Clever App. Nah, jadi aplikasi Clever App ini adalah aplikasi yang saya buat dengan menggunakan Flutter versi 3.3.3. Aplikasi Clever App sendiri adalah aplikasi rekomendasi film menggunakan API themoviedb.org. Jadi kalau misalkan uh, teman-teman tertarik untuk mendapatkan API-nya, bisa login atau mendaftar dulu ke sana dan bisa mengambil API key-nya. Nah, untuk menjalankan Clever App sendiri dibutuhkan Android SDK versi 21 atau level 21 alias Android Lollipop. Lalu selama pengembangan, aplikasi Clever App ini dikembangkan di emulator iOS 13 dan aplikasi ini optimal untuk berjalan di smartphone yang cukup marak digunakan oleh orang-orang zaman ini ya. Jadi smartphone Android atau iOS dengan layar kurang lebih 5-6 inci. Nah, oke. Kalau begitu, kita akan coba langsung lihat-lihat aplikasinya. Nah, jadi di hadapan teman-teman sekalian sekarang sudah ada halaman login sebagai halaman pertama yang menyambut teman-teman kalau misalkan teman-teman belum login. Kalau belum login atau belum punya akun, kita bisa coba lihat bagian bawah, kiri bawah. Di situ ada tombol register, kita bisa tap dan kita akan dibawa ke halaman register. Nah, di halaman register kita bisa coba masukkan nama lengkap kita, misalkan nama saya, kita masukkan aja. Lalu misalkan kita masukkan email. Setelah itu kita masukkan password. Password yang dimasukkan itu minimal 6 karakter. Jadi kita coba masukkan password. Kita ulang passwordnya. Kalau sudah, kita klik register. Ups, ternyata passwordnya nggak cocok. Nah, kita bisa preview password yang barusan kita masukkan dengan cara menekan tombol mata di pojok kanan dari kotak isian password. Oh, ternyata ada yang nggak cocok. Jadi kita perbaiki dulu. 1, 2, 3. Nah, oke, kita bisa tutup lagi, lalu kita register. Nah, ternyata email yang digunakan sudah dipakai untuk registrasi. Jadi kita bisa pakai email yang lain. Nah, semisal kita pakai email misalkan seperti ini. Ya, kalau sudah kita bisa register. Nah, kalau registrasinya berhasil, kita akan dibawa kembali ke halaman login. Lalu kita bisa masuk dengan menggunakan email dan password yang baru saja kita masukkan tadi. Oke, lalu di sini seperti ini. Kita lihat passwordnya, oke sudah benar, email sudah benar, kita bisa login. Nah, ketika loginnya sukses, kita semua akan dibawa ke halaman homepage atau landing page. Nah, landing page ini di landing page ini akan ditampilkan tiga kategori film. Yang pertama, film yang sedang dimainkan sekarang atau now playing. Yang kedua, film populer. Lalu yang terakhir adalah film yang top rated. Jadi kalau kita lihat di sini, film-film top rated ratingnya hampir menyentuh angka 9 ya. Nah, sedangkan film yang now playing ada yang 6, ada yang 7. Jadi benar-benar sesuai dengan kategorinya. Nah, lalu di bagian atas kategori-kategori tersebut ada kotak search yang nanti akan saya demokan bagaimana cara menggunakannya. Oke, jadi kita coba saja, misalkan kita pilih salah satu film yang ada di antara film-film ini. Misalkan kita pilih dari film populer, film yang pertama ya, Hokus Pokus 2. Kita tunggu. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi ada poster filmnya, lalu ada nama judul filmnya, ada genrenya, di kiri bawah ada ratingnya, dan di kanan bawah ada statusnya. Statusnya ternyata sudah rilis. Dan kalau kita scroll ke bawah ada informasi-informasi mengenai filmnya. Ada overview dan perusahaan yang memproduksi film itu. Nah, di bawah ini ada website yang menuju ke homepage dari film tersebut. Dan kalau kita tap
websitenya, maka link tadi akan membawa kita ke web view. Kita lihat dulu web view-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi web view-nya berhasil di-load ya. Oke, kita bisa back. Kita back lagi ke landing page. Nah, oke, ini landing page kita. Lalu kita akan coba search ya. Kita akan coba search film, misalkan Your Name. Lalu untuk search-nya bisa tekan tombol search pada keyboard atau tekan tombol search pada pojok kanan teks inputnya. Jadi ya kita coba search. Nah, di sini ada banyak film Your Name. Tapi yang saya maksud tentu yang ada di kiri bawah ya. Nah, ini hasil pencarian kita. Nah, di sini ada production companies-nya, lalu ada homepage-nya. Kita bisa tap homepage-nya juga. Lalu kita akan dibawa ke website si film tersebut. Oke, kita back lagi. Nah, tentu saja film Your Name ini ada banyak sekali film yang namanya Your Name. Nah, tentunya data yang dimuat tidak hanya 4 ini saja, tapi kita bisa scroll ke bawah dan kita bisa mencari lebih banyak film yang punya judul Your Name. Nah, di bawah sini saya punya pagination. Pagination ini bisa mengarahkan kita untuk melihat-lihat film Your Name lain. Misalkan saya mau film Your Name di halaman kedua dari 3 halaman totalnya. Tentu kita bisa tap segitiga yang di sebelah kanan. Bukan segitiga yang paling kanan ya, tapi segitiga yang ada di sebelah kanan angka 3. Kita tap di sini. Nah, dia akan meloading film dengan judul Your Name di halaman selanjutnya. Lalu kita bisa tap panah yang paling kanan untuk menuju halaman paling akhir. Lalu juga kita bisa tap tanda panah paling kiri untuk kembali ke halaman pertama. Nah, kurang lebih seperti itu fitur pagination. Dan kalau sudah, kita bisa hapus search-nya untuk kembali ke halaman homepage yang pertama. Nah, tadi kan kita sudah melihat-lihat beberapa film ya, ada 2 film. Nah, 2 film tadi itu akan disimpan ke dalam history yang ada di halaman profil. Jadi kita coba akses halaman profilnya dengan cara tap tombol hamburger di pojok kiri atas. Nah, di sini ada drawer, ada informasi seperti inisial nama, lalu email. Kita tap bagian profile. Nah, jadi ini 2 film yang baru saja kita preview. Dan recently view ini bersifat unik. Jadi kalau misalkan kita melihat film Hokus Pokus 2 misalkan berulang kali, maka Hokus Pokus 2 akan tetap muncul 1 kali. Lalu dia akan bisa menampung paling banyak 10 film yang baru saja kita lihat. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat 10 film, lalu ada film ke-11, maka 1 film paling akhir akan terhapus dan digantikan oleh film paling baru. Oke. Nah, dengan demikian, ini fitur-fitur utamanya sudah selesai, saya presentasikan. Nah, tadi kan kita sudah login ya. Ketika kita misalkan saya coba keluar dari aplikasi yang ada, misalkan saya keluar dari Clapper App ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah login, maka keadaan login tadi itu akan tersimpan di aplikasi Clapper App. Kita coba login, kita coba masuk lagi. Nah, seperti ini. Jadi sebelum kita menekan tombol logout dan kita sudah login, maka session dari login akan tersimpan di handphone kalian masing-masing. Nah, oke. Mungkin itu saja fitur-fiturnya, dan kita tutup demo kali ini dengan logout ya. Jadi kita tap lagi hamburger button. Lalu kita bisa klik logout di sini atau di halaman profil. Nah, jadi halaman profil juga ada tombol logout. Dan recently view-nya juga akan terhapus. Jadi ketika aplikasi ditutup, maka history dari pencarian film atau history dari view film itu akan di-refresh, dan kita akan bisa melihat-lihat film lain dan menyimpan historinya lagi. Nah, oke, kita tutup dengan logout.
Nah, sekian demo aplikasi Clever App. Terima kasih dan selamat menikmati.